jazam hilang. Ya. Jazam hilang, yang dijazam dengan hilang berapa? Berapa? 2. Apa itu? Fi'il mudhari' mutal akhir dengan af'alul khamsah. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kepada pasukan bergajah. Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah. Coba dirab. Mana? Taro kaifa. Apa mau kau sambung-sambung semua? Taro, asal kata. Apa? Apa? Ro'a yarwi. Dari asal kata taro. Apa? Ya, kalau ro'a fi'il mudhari'nya adalah yaro. Ya. Ra'a yaro. Apa huruf terakhirnya? Apa? Apa huruf terakhirnya? Ro'a yaro. Berarti apa huruf terakhirnya? Alif. Taro domirnya apa? Anta. Coba ditasrif. Irab. Tasrif. Yaro. Yaro. Yaro yaroyani. Yaroina. Taro. Apa domirnya? Anta. Berarti taro dimasuki huruf alam menjazamkan fi'il mudhari'. Huruf terakhirnya adalah huruf alif. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika dibaca jazam maka jazamnya adalah hilang huruf illat berarti. Berarti kalau diirab taro fi'il mudhari'. Halnya apa di sini? Jazam. Berarti majuzum bi alam. Walamatu jazmihi. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfil illati. Hadfu itu merupakan apa?
Niabah. Berarti niabatan anis sukun. Li'annahu karena sesungguhnya taro fil mudhari al-mu'tal akhir. Ya, gini rabnya. Jadi fi'il mudhari majuzumun bi alam walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Oh, wahia harus sebut. Huruf ilat apa yang hilang? Alif berarti. Hadfu harfil illati wahia al alifu. Harus sebut. Huruf ilat apa yang hilang nanti? Wahia al alifu li'annahu niabatan anis sukun sebagai pengganti daripada sukun karena hadfu itu adalah merupakan niabah daripada sukun li'annahu karena sesungguhnya taro itu fi'il mudhari mutal akhir. Huruf fi'il mudhari yang huruf ilat akhirnya. Paham? Jelas ya? Nah, terus. Mana failnya? Wa failuhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Karena dhamirnya anta, fi'il mudhari yang dhamirnya anta masuk kategori fa'il yang mustatir hukumnya wajib. Terus, tidakkah engkau melihat bagaimana? Kaifa itu bagaimana? Apa? Kaifa itu apa? Apa? Bagaimana? Itu isim istifham ya. Kaifa ismul. Nah, sebut dulu isim apa dia? Berarti ismul istifham. Dirabnya apa kalau isim? Ini isim ya. Berarti punya tarkib. Beda kalau huruf. Karena istifham itu terbagi dua. Ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf. Kalau yang berupa huruf tidak punya tarkib. Tapi kalau berupa isim punya tarkib dia. Nah, isim istifham dirabnya mabni. Apa huruf terakhirnya? Fathi berarti mabniun alal fathati. Fi mahalli nasbin. Apa tarkibnya? Nah, maf'ul bih. Ya. Jadi isim istifham mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulum bi. Terus fa'ala fil madi rabbu fa'ilun al-bau harfu jar. Apa tanda jarnya? Jamak taksir. Sahbun, sahibun, ashabun. Terus ya, wa huwa al-fil isim mufrad. Ya, itu ya contoh pertama. Gampang sudah semua kan?
Tidaklah mereka merasakan azabku. Tidaklah mereka merasakan azabku. Ya, coba dirap. Bentar, saya bahas ini lama. Ini lama, hati-hati ya. Karena lama ini bisa masuk pada fi'il madi, bisa juga masuk pada fi'il mudhari. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau kamu lihat lama, belum tentu itu adalah fungsinya menjazamkan. Maka kamu harus tahu, ketika dia masuk pada fi'il madi, lamanya itu apa? Kalau masuk pada fi'il mudhari, lamanya itu seperti apa? Nah, lama ketika masuk pada fi'il madi, berarti itu lama dzarfiyah. Maknanya ketika berarti. Contoh. Walamma ja'ahum kitab. Ketika datang itu, ketika datang kepada mereka kitab. Apa yang datang? Nah, berarti ini lama di sini masuk pada fi'il madi ja'a. Berarti lamanya adalah dzarfiyah. Tapi ketika lama masuk pada fi'il mudhari, itu adalah lama naf'in wa jazmin. Ya. Nafi jazam. Nafi maknanya nafi dan menjazamkan. Ya itu, hati-hati ya. Jadi karena keduanya bisa masuk pada fi'il madi dan mudhari. Jadi harus tahu bedakan. Ya, lanjut. Ulang dari awal, lama. Apa tanda jazamnya? Yadzuku asal katanya. Yadzukuna asal kata. Apa? Apa? Zaka. Bina apa ini? Bina jawab. Yadzuku, yadzukani, yadzukuna. Domirnya apa? Hum. Fi'il mudhari yang domirnya hum masuk kategori af'alul khamsah. Ketika dibaca jazam, maka jazamnya dengan hilang nunnya. Ya, ulang. Yadzuku. Fi'il mudhari majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nun. Niyabah ya, anis sukun li'annahu minal afalil khamsah. Terus alwau dhamirun tidaklah mereka merasakan azabku. Apa artinya azab? Maaf? Bacanya apa? Azaba. Coba lihat ayat Al-Quran. Hah? Siapa yang salah lagi? Apa yang benar? Ayat Al-Quran mengatakan azabi. Apa takdirnya tadi? Maaf? Maf'ul. Maf'ul B mahalnya apa? Nasab. Ini alamatnya apa nih? Kasroh. Yang dinasab dengan kasrah adalah jamak. Ini jamak apa nih? Mana salah enggak? Nah, siapa yang salah? Salah ingat kayaknya kamu. Herul. Hah? Adaba. Apa?
Jangan lihat lagi i'rab Quran. Tidak boleh lihat i'rab Quran. Haram hukumnya. Apa? Azabi. Benar kan? Lah, terus gimana ini? Tanda nasabnya apa? Kasro. Yang dinasab dengan kasro seharusnya apa? Jamak muannats salim. Azab jamak muannats salim enggak? Bukan. Salah berarti tanda nasab ini. Ya. Tidaklah mereka merasakan azabku. Itu ada kata-kataku. Berarti ada ya mutakallimnya berarti. Jadi asal daripada azabi, ini saya tulis perubahannya ya. Asalnya adalah azabi. Ada ya-nya berarti. Ya. Ya mutakallim, bagaimana hukum menghilangkan ya mutakallim? Hukumnya adalah jaiz, boleh-boleh saja. Tidak jadi masalah. Berarti kalau dihilangkan ya mutakallimnya, berarti baknya menjadi harakat kasro. Lalu gimana i'rabnya nanti? Itu yang menjadi pertanyaan. Ingat, ketika isim bersambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya gimana? Larinya kemana? Zahir atau muqaddar? Ya, harus ingat terus itu. Yang di i'rab muqaddar berapa? 3. Pertama, alif maksur, alif lazim, ya mutakallim. Jadi i'rabnya gimana nanti? Azabi. Apa tarkibnya tadi? Maf'ul bih. Maf'ul bih mahalnya apa? Mansub. Terus walamatu nasbihi. Mufrad tasnya atau jamak. Ingat pokoknya sampai walamatu nasbi mufrad tasnya atau jamak. Jangan terpengaruh dengan harakat terakhir. Adzab mufrad tasnya atau jamak? Mufrad dinasabnya dengan apa? Fathah. Maka tetap kamu jelaskan walamatu nasbihi al-fathatu. Pertanyaannya, fathahnya apa di sini? Zahir atau muqaddar? Nah, berarti al-fathatul muqaddaro. Muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim. Sudah kan i'rab yang kali ini? Yang di-i'rab kira-kira ketika bersamanya mutakallim kan? Nah, walamatu nasbi al-fathatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim. Fathah yang dikira-kirakan atas apa yang ada sebelum ya mutakallim. Mana yang mutakallimnya? Apa? Hilang. Berarti sebut lagi juga. Alama qabla ya'il mutakallimil mahdhuf. Pokoknya ya i'rab itu memperjelas. Atas apa yang ada sebelum ya mutakallim yang dihilangkan. Terus sambungannya apa? Mana amin zuhuriha. Mencegah daripada jelasnya fathah. Hak kembali ke fathah. Terus ishtighalul mahalli biharakatil munasibah. Paham? Terus ya mutakallim masuk pada isim, berarti posisi yang mutakallim adalah berarti wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Pokoknya yang hilang tetap di-i'rab. Kalau yang mutakallim. Al ya'ul mutakallim mahdhuf. Domirun baris muttasil terus mabniun alas sukun fi mahalli jarin mudhofun
ilaih. Ini i'rabnya. Paham enggak? Nah. Ini azabi sebenarnya. Terus menghilangkan ya mutakalim hukumnya jaiz, boleh saja, enggak jadi masalah. Nah, akhirnya jadilah kayak gini. Azabi. Oh iya, sorry, enggak ada alifnya di atas ya. Nah, ada alifnya, enggak dihilangkan alifnya. Masuk pada fi'il juga. Cuma kan enggak bisa kalau masuk pada fi'il karena ada nun wikaya dia. Nanti juga ada masuk pada fi'il. Mau saya kasih contoh juga? Tapi larinya ke i'rab yang lain. Enggak apa-apa, nanti saya bahas sedikit. Ya. Paham i'rabnya kan? Sudah? Nah. Apa artinya? Artinya mencegah dari jelasnya fathah, istighalul mahalli menghendaki tempat. Biharakatil munasibah dengan harakat yang mencocoki atau harakat yang sesuai. Kalau kasroh, kalau yang mutakalim berarti yang mencocoki adalah kasroh berarti. Tidak boleh dibaca azabai karena larinya nanti ke tasniyah. Karena ini bukan tasniyah. Makanya kalau ya yang mati berarti yang mencocoki adalah harakat kasroh. Apalagi kalau dhamma salah keliru besar. Azabui. Anda itu tidak boleh. Karena ini nasabnya fathah berarti azabai. Azabak sebenarnya. Karena ada yang mutakalim. Azabai boleh-boleh saja bersambung dengan yang mutakalim. Bacanya azabai. Cuma nanti takutnya lari ke tasniyah. Nah ini bukan tasniyah. Makanya tetap diharakati dengan kasroh. Udah. Namanya i'rabnya ya? Ya. Sudah ini. Nah. Saya bahas yang fi'il ya. Tapi sebenarnya belum sampai bacanya. Sedikit lagi baru sampai. Sedikit lagi. Mungkin 2 kali bernapas. Tidak apa-apa, saya bahas sedikit. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Ini ada lam. Ini namanya lamu kai. Di antara amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah lamu kai. Ya. Nah, sama dengan an. Ya. Ini kan yang kalian ketahui amil yang menasabkan fi'il mudhari berapa? 4. Pertama, an, lan, idzan, kai. Itu nanti ditambah 6. Nanti jumlahnya nanti 10. Ya. Soalnya masih banyak. Ya. Ada 10. Di antaranya masuk adalah lamu kai. Fungsinya berarti menasab fi'il dore. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah kepadaku. Ya'budun. Ya, ya'budun. Apa dhamirnya ini? Hum. Fi'il mudhari yang dhamirnya hum. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika dibaca nasab kan ada yang menasabkan ini lamu kai. Af'alul khamsah ketika dibaca nasabnya dengan apa? Kok ada nunnya ini? Salah lagi. Coba Khairul. Sudah benar? Bacanya apa? Ya'buduna. Coba lihat ayatnya.
Liak buduna atau liak budun? Liak buduna, liak buduni, liak budunu atau liak budun? Liak budun katanya. Hah? Hah? Ya, mana yang benar? Kalau saya budun saya. Hah? Apa itu? Liak buduni. Nah, ini liak buduni, bukan liak buduna. Kalau kamu asal tahu apa nahu tapi tidak analisa, gini resikonya. Nah, dengan baca liak buduna. Nah, liak buduni. Nah, ini pertanyaannya kok liak buduni, ya kan? Saya tadi bilang lamuka itu adalah fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Nah, ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika dibaca nasab adalah nasabnya dengan hilang. Jadi saya tulis perubahannya. Liak buduni asal katanya adalah kan kaidahnya. Ini yang membedakan kan? Ketika ada yang mutakalim masuk pada isim kan boleh. Tapi ketika masuk pada fiil maka harus ada nul wikoya. Ini hati-hati. Ini kan yang mutakalim bersambung dengan fiil. Maka ketika yang mutakalim masuk pada fiil maka harus disertai dengan inilah nun wikoyanya. Paham sampai sini? Nah, terus karena ini fi'il mudhari kemasukan amil yang menasab, maka ketika af'alul khamsah dibaca nasab maka nasabnya dengan hilang. Mati nun yang mana yang hilang? Ya, nunnya af'alul khamsah berarti nun sebelum nun wikoya berarti. Berarti jadi ya buduni. Ya buduni. Ya, ini sudah hilang nunnya berarti. Terus ada yang mutakalim. Bagaimana hukum menghilangkan yang mutakalim? Saya bilang tadi hukumnya jaiz. Berarti bacalah. Ya. Berdiri sendiri nunnya. Gitulah perubahannya. Paham perubahannya? Jelas ya? Mulai dari ya budunani kemasukan amil yang menasab, hilanglah nunnya berarti ya buduni. Hukum menghilangkan yang mutakalim hukumnya jaiz, jadilah ya buduni. Jelas? Iya. Kalau ada kata-kataku, hati-hati ketika kamu mendengarkan kata-kataku. Berarti ada yang mutakalim terselip. Persoalan tentang ditulisnya yang mutakalim atau tidak, itu tidak jadi masalah. Ya. Aman? Jelas ya? Nggak usah di-i'rab. Nanti masuk tanda nasabnya baru kita i'rab. Sedikit lagi baru masuk. Karena ini kan sudah selesai tanda i'rab. Tapi saya rasa kalau sudah ropa nasab jar dan jazm selesai itu sudah bisa mengirab sebenarnya. Tinggal dikembangkan. Hati-hati ya. Kalau kemarin yang ini yang saya kasih i'rab tiap hari di grup itu kan karena kurang contoh kemarin. Kurang contoh, saya kasih contoh mungkin kurang. Semuanya membahas terus tentang kaidah. Akhirnya contohnya kurang. Nah, di sisi lain waktu juga terbatas. Akhirnya saya suruh masuk mengirab. Mengirabnya tiap hari, biar dikasih tiap hari. Karena irab itu harus terbiasa. Ya.
Mereka dikasih kemarin karena saya lihat juga susah mereka paham kemarin. Mungkin karena kurang dikasih contoh, saya coba untuk dikasih contoh ya, akhirnya karena sering dikasih contoh, terbiasalah. Nah, nanti setelah fasal, karena di situ amil-amil banyak yang dijelaskan. Ya, amil jazam, amil nasab. Nah, selesai amil nawasih, aman sudah berarti. Tinggal jalannya adalah perkembangan, dikembangkan tentang apa? Tarkib-tarkib yang lain. Saya kira itu mudah nanti. Yang sulit itu yang bagian bawah ini. Terus kaidahnya betul-betul harus hafal betul ya kaidahnya. Yang sudah kalian tulis selama ini betul-betul dihafal. Sebelum naik ke fasal ini naik. Bab fasal naik itu sudah artinya yang di bawah jangan sampai terlupakan. Karena ini ada terus kaitannya sampai naik ini sampai khotom. Beda kalau kita belajar di bangku SD, SMP, SMA. Kalau pelajarannya mungkin selesai di hari itu, mungkin besok tidak dibahas lagi, tidak ada kaitannya di hari esok. Mungkin nanti dirangkum di pertemuan terakhir, baru dipelajari semua. Tapi kalau matan enggak. Matan itu semakin naik di bawah tetap harus ingat karena ada terus kaitannya. Ya. Jadi kaidahnya diperlancar betul. Nah. Ada pertanyaan di sini? Selesai sudah ya amil jazam? Saya kira sudah tidak ada yang ketinggalan yang saya bahas. Iya, enggak ada sudah. Sudah, ya.